Ada Kak Edelin Mia. Kak Mia, halo Kak Mia. Halo Kak, Halo Kak, selamat malam. malam Kak. Apa Malam. kabar Kak Mia? Baik Kak, bagaimana dengan Kakak? Alhamdulillah baik. Kak Mia nih, sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak ke teman-teman yang mungkin belum pernah bertemu Kak Mia sebelumnya. Oke baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Salam kenal, aku adalah Adeline Mia Martanegara, dipanggil Mia aja. Aku adalah sebuah climate activist di mana aku peduli banget dengan isu-isu lingkungan di sekitar kita dan aku juga merupakan Putri Remaja Indonesia 2022 dan juga Parlemen Remaja DPR RI 2022. Salam kenal teman-teman semuanya. Belum kenal Kak. Kenal Salam Kak kenal. Mia. Oke, mungkin tadi udah di spill dikit nih tentang Kak Mia sangat aktif di bidang climate change dan bidang tentang permasalahan iklim ya Kak ya. Mungkin aku izin untuk share screen terlebih dahulu dari CV Kak Mia supaya kita juga bisa mengenal Kak Mia lebih lanjut. Oke, sebelumnya izin share screen. Oke, aku akan coba untuk share screen. Maaf, Kak, mungkin seperti aku memerlukan bantuan karena ternyata ada setting yang belum aku itu untuk share screen. Oke, nggak apa-apa Kak. Baik, coba ya saya bantu untuk share screen. Baik, terima kasih. Oke, sudah nampak ya Kak ya? Oke, Sudah, baik. Kak. Untuk di layar teman-teman juga sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah. Oke, baik. Kami ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam teman-teman sekali lagi. Gimana nih kabarnya? Pasti sangat excited ya untuk acara Banda Niranya teman-teman. Oke, jadi teman-teman jangan ngantuk dulu nih karena aku akan membuat presentasi malam ini semenarik mungkin agar kita semua bisa saling belajar dari satu dan lain mengenai peran generasi muda dalam menyelamatkan bumi dari climate change. Sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah dengar dong ya climate change. Mungkin ada yang mau coba jawab nih, kira-kira climate change itu apa sih? Mungkin ada yang mau coba jawab? Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya, teman-teman? Mungkin climate change tuh sekitaran perubahan iklim ya, Kak, ya, karena pengaruh pemanasan global. Oh, ada dari Kak Grahito. Oke, boleh Kak Grahito on mic? Ya, terima kasih. Izin menjawab ya, mungkin sepengetahuannya saya, climate change itu seperti yang kita rasakan di Indo saat ini ya, itu cukup lumayan perihal iklim cukup berbeda jauh dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Seperti halnya yang sangat terasa mungkin juga nggak cuma di Pulau Jawa, tentunya di pulau lainnya itu dalam hal cuaca kemarau. Jadi kan di Indo itu ada kemarau dan hujan. Nah biasanya periode mungkin dulunya itu antara kemarau dan hujan itu bisa dihitung, bisa diprediksi. Misal periodenya kemarau maybe dari bulan A ke bulan berapa dan hujan juga demikian. Namun beberapa sepertinya kurang lebih 5 tahun terakhir ini sangat sulit untuk diprediksi perihal cuaca. Seperti 2023, eh, mungkin dari tahun 2021 itu ritme cuaca kemarau itu kan cukup lama. Seperti ini di Pulau Jawa baru-baru ini kita mungkin baru merasakan hujan, tapi kemarau sebelumnya itu cukup lama beda dengan tahun-tahun mungkin 2010 atau 2015-an yang mana antara gap antara kemarau dan hujan tuh tidak begitu jauh, artinya masih imbang. Yang mungkin itu juga salah satu gambaran dari climate change gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Oke, luar biasa sekali Kak. Jadi mengenai perubahan musim dan juga perubahan iklim ya Kak, yang dampaknya sangat besar di kehidupan kita. Begitu Kak Mia mungkin jawaban dari kami sependek pengetahuan kami. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Betul sekali, aku suka banget yang menggunakan contoh yang kemarau. Itu bagus banget. Oke, mungkin untuk melihat jawabannya, coba kita ke next slide nih. Jadi sebelum kita benar-benar reveal jawabannya, mungkin operator boleh tolong ke next slide. Oke, jadi boleh next slide lagi? Terima kasih. Oke, jadi benar banget, climate change adalah namanya perubahan iklim yang mungkin terjadi directly atau indirectly dari aktivitas-aktivitas yang kita manusia lakukan. Mungkin contohnya seperti menggunakan AC aja itu sudah bisa berkontribusi ke climate change. Dan juga ini akhirnya bisa merubah atau mengganggu kayak global atmosphere kita yang akhirnya malah membuat permasalahan-permasalahan yang banyak sekali di bumi ini. Jadi singkatnya adalah perubahan iklim. Iklim yang berubah dari A ke B. Boleh tolong ke next slide? Oke, jadi akar permasalahan yang menyebabkan environmental problems atau climate change itu awal mulanya itu pada tahun 1950 oleh James Watt, di mana beliau ini membuat steam engines, dan banyak sekali negara-negara dan juga conferences internasional yang merasa bahwa wah ini adalah titik mulanya, awal mulanya adanya climate change. Invention ini yang membuat climate change. Kenapa? Dikarenakan steam engines ini tuh menggunakan coal dan juga industrialization yang menghasilkan karbon dan juga polusi yang sangat berbahaya kepada lingkungan kita nih teman-teman. Jadi awal mulai adalah teknologi. Lalu tidak hanya melalui teknologi, tetapi juga dari kita manusia secara internal. Dikarenakan kita manusia-manusia ini tuh memiliki mungkin sifat yang lebih atau value yang lebih ke anthropocentric, di mana kami tuh merasa bahwa manusia-manusia ini tuh memiliki kekuasaan. Kita tuh tinggal di bumi ini dan bumi ini adalah milik kita. Oleh karena itu kita memiliki hak untuk mengeksploitasi resources atau natural resources yang ada di bumi ini. Dan oleh karena itu kita tuh jadi kesannya seperti kurang peduli mengenai lingkungan-lingkungan kita. Yang penting kita mendapatkan semua benefit dan kita juga mendapatkan semua hal yang paling menguntungkan bagi kita. Kita kurang peduli atau mungkin pada saat itu belum begitu sadar tentang ada yang namanya isu lingkungan. Lalu, selain teknologi dan juga values, population dan juga economic motive ini juga menyebabkan climate change atau environmental problems. Mungkin contohnya economic motive, di mana kita tuh ingin mungkin memotong kayu agar kita bisa menjualnya agar mendapatkan uang. Dan jika dengan kekurangan yang kayu, of course, akan menyebabkan environmental problems. Contohnya mungkin satu pohon kita tebang, satu hutan kita tebang. Oleh karena itu, binatang-binatang dan flora fauna lainnya yang ada di hutan tersebut pastinya tidak memiliki rumah atau mungkin tidak memiliki tempat hidup lagi, dan oleh karena itu mereka menjadi homeless dan akhirnya mungkin bisa menjadi punah atau endangered. Lalu juga ada dari population, satu lagi, di mana manusia-manusia ini tuh pastinya akan menjadi overpopulation, di mana kita kan pasti akan menggunakan resource lebih banyak lagi, dan dikarenakan distribusi manusia yang mungkin banyak banget di satu daerah, pastinya akan rebutan natural resources, mungkin untuk economic motive, atau mungkin untuk kepentingan diri sendiri, dan akhirnya bisa menghancurkan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Begitu, jadi ada 4 ini, technology, values, population, dan juga economic motive. Oke, next slide please. Karena kita sudah tahu causes of environmental problems, mungkin kita bisa cari tahu nih existing environmental problems itu apa aja sih? Jadi ada banyak sekali contoh-contoh environmental problems yang ada saat ini. Mungkin contoh yang paling simple ada forest fire, flood, banjir, mungkin juga ada tidal flood, kekeringan, dan lain-lain. Ada di satu negara di Belanda, di mana pada tahun 2019, mereka ini tuh tidak ada snow. Mungkin pada saat itu mereka tuh pada bulan itu mungkin belum ada salju yang turun. Tetapi di tahun selanjutnya ini, dosenku ini tuh melihat ada salju. Jadi cerita ini tuh dari dosenku yang ada mengalami tersendiri. Jadi dia tuh sedang mengambil master's degree di Belanda, dan pada tahun 2019 dia tuh melihat tidak ada salju. Tetapi tahun depannya pada waktu yang sama, Desember 2020,
2020 beliau melihat ada yang namanya salju. Jadi dia kaget banget kayak kok tiba-tiba bisa ada salju gitu pada bulan Desember. Padahal biasanya dari tahun-tahun sebelumnya 2018, 2017 dan tahun-tahun sebelumnya itu belum ada salju. Dan hal ini menjadi hal yang mungkin sangat shocking bagi teman-teman yang ada di Belanda sampai masuk ke berita. Lalu heat waves. Teman-teman kalau misalnya mungkin yang belum tahu, aku asal dari DKI Jakarta dan aku pindah ke Jogja untuk menempuh kuliah di UGM. Dan teman-teman aku ada beberapa warga lokal UGM dan mereka pada bilang kayak di minggu pertama di Jogja pada awal 4 minggu pertama di Jogja pada bulan Agustus sampai sekarang ini tuh kayak katanya panas banget. Dan harusnya pada bulan Oktober lalu harusnya sudah mulai hujan, tetapi late November atau November akhir tuh baru hujan di Jogja. Jadi ini adalah sebuah perubahan iklim yang juga ada dampaknya di Indonesia, tidak hanya di negara-negara Eropa juga. Dan oleh karena itu mungkin teman-teman yang di Jogja itu pada shock ya kok mendadak jadi panas banget ya lama gitu kan ya. Biasanya udah langsung hujan, tetapi enggak begitu. Jadi contoh kedua adalah heat waves. Lalu juga ada yang namanya sea level rises atau mungkin sea level rising ini itu nggak hanya di Pacific Island countries, tetapi juga ada di Indonesia, di mana di Jawa, di beberapa area di Pulau Jawa ini tuh sudah mulai sinking. Jadi oleh karena itu mungkin banyak teman-teman yang mendengar kayak ada berita dari TikTok atau mungkin pernah dengar nonton video-video kayak wah mungkin di peak akan tenggelam atau mungkin di beberapa daerah itu akan tenggelam dan ada banyak sekali daerah-daerah yang udah di list terancam tenggelam atau sudah tenggelam begitu. Lalu ada child free and eco anxiety about climate anxiety. Jadi ada banyak sekali influencer dan juga beberapa teman-teman di citizens di kita tuh tidak ingin memiliki anak. Jadi mereka merasa bahwa aku tidak ingin melanjutkan kayak my generation. Aku tuh gak mau ada anak lagi dikarenakan ya untuk apa gitu. Karena mereka tuh terlalu peduli mengenai kayak masa depan anak mereka. Kalau semisal mereka punya anak, tetapi di masa depan mungkin udah ada heat waves ya gila-gilaan, terus juga mungkin saja udah sinking pulau-pulau di Indonesia. Lalu apa yang akan terjadi kepada anak-anak mereka? Jadi mereka merasa bahwa lebih baik kita child free aja. Lebih baik kita nggak usah punya anak karena apa yang akan terjadi kepada future kita gitu. Dan oleh karena itu mereka merasa bahwa hal yang terbaik adalah untuk tidak memiliki anak karena mereka takut anak mereka kenapa-kenapa dan juga di masa depan tidak ada apa-apa. Dan ini tuh juga efek tidak hanya ke physically, di mana mungkin kita akan merasa lebih keringetan lebih banyak, tetapi hal ini tuh membuat beberapa orang-orang tuh jadi takut mentally, di mana mereka merasa bahwa, waduh, aku takut banget nih, deg-degan banget, kayak gimana nih kalau semisalnya ada climate change, gimana nih kalau misalnya kayak aku jadi kayak panas banget atau mungkin udah nggak punya lautnya udah tercemar, gimana aku bisa makan seafood lagi atau apa yang akan terjadi kepada binatang-binatang yang ada di laut. Dan itu membuat mereka tuh ada anxiety atau mungkin ada mental disorders yang menyebabkan mereka tuh jadi stres. Dan of course, kita sebagai negara kan perlu populasi dan generasi selanjutnya. Jika orang-orang menjadi mentally ada mental illness dan juga tidak ada anak-anak, pasti akan bahaya sekali kepada masa depan negara kita. Jadi pasti ini serius banget sih, ada banyak banget existing environmental problems yang bisa membahayakan masa depan kita. Mungkin next slide. Dan ini adalah beberapa hal-hal yang bisa terancam jika jika climate change dan juga environmental problems tetap ada terus. Mungkin kita tuh tidak akan ada lagi yang namanya water availability dan also food production. Bisa saja air bersih kita tuh jadi cut off. Kita tidak ada yang namanya air bersih lagi. Lalu kita punya crop atau makanan, agriculture food itu juga bisa aja hilang gitu. Lalu animals and livestock health dan juga productivity, mungkin ada binatang-binatang yang mungkin sudah tidak bisa kayak tahan lagi ada di bumi ini mungkin karena kepanasan atau hal-hal lain. Juga di fisheries, teman-teman kita yang ada di laut, mungkin karena tercemar banget lautan kita, mereka tidak bisa berproduksi lagi dan bisa menghasilkan ikan-ikan yang untuk kita konsumsi atau untuk masa depan lautan kita. Juga bisa koral-koral yang sudah hilang atau mungkin suka diambil-ambil bawa pulang bisa aja akan punah gitu. Jadi itu sangat bahaya karena of course
kita sebagai manusia perlu dan hidup dengan air dan juga makanan. Tanpa ada kedua hal ini, apa yang akan terjadi kepada kita? Masa manusia juga ikutan punah gitu? Selanjutnya juga akan efek kita punya kesehatan dan juga karena pastinya akan ada infectious diseases. Pasti teman-teman pernah mendengar yang namanya es kutub di sana mencair, dan gara-gara es-es tersebut mencair, jadi ada yang namanya penyakit-penyakit yang keluar dari es-es tersebut dan bisa aja menyebar ke manusia. Jadi hal ini sangat berbahaya. Kalau es kutub di sana tetap mencair dan tidak hanya menjadi sinking negara-negara kita, tapi juga memberikan infectious diseases. Lalu yang kayak tadi aku udah bilang adalah heat wave, seperti heat malnutrition and harm from wildfire. Binatang-binatang kita yang ada di hutan pasti akan menjadi mungkin hilang, atau mungkin punah, rumahnya tidak ada, atau mungkin juga hilang dikarenakan api-api tersebut. Lalu juga tidak hanya ke binatang, mungkin kita juga bisa mendapatkan skin cancer atau juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit kulit lainnya dikarenakan heat. Lalu juga mental health seperti yang tadi aku bilang, yang banyak influencers yang declare di social media bahwa mereka tidak ingin memiliki anak. Dan juga ada yang namanya displacement. Mungkin contohnya ada satu area sudah benar-benar kekeringan, tidak ada air, tidak bisa menumbuhkan animals atau agriculture. Mereka ini tidak mau nggak mau tuh dipindahin di place di area baru atau di negara lain agar mereka bisa tetap hidup. Dan berbahaya displacement ini adalah tidak banyak area atau tidak banyak negara yang pasti akan menerima orang-orang tersebut, karena kayak, oh kamu tuh siapa gitu. Karena di setiap negara kan memiliki mereka punya own sovereignty. Begitu. Dan ini sangat berbahaya untuk masa depan teman-teman yang mengalami displacement, dan juga kepada area baru itu apakah akan dieksploitasi sama seperti tempat yang lalu. Lalu juga akan climate change juga akan efek kita punya cities, settlement, and juga infrastructure, di mana pasti akan ada banjir. Banjir ini kan sangat membahayakan infrastruktur kita, bisa aja menjadi roboh, hilang, rusak, dan barang-barang yang kita perlukan, barang-barang penting kita itu juga pasti akan hilang, begitu. Lalu juga ada storm, juga ada ekonomi kita pasti juga akan turun. Karena pasti dong kalau misalnya kita lagi banjir, kayak semua orang tuh harus ngungsi ke area lain, pasti kan nggak akan kerja. Kita semua akan mencoba untuk survive, untuk tahan hidup. Dan pastinya kita jadi nggak kerja, dan kita akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi dari APBN untuk menyelesaikan masalah-masalah flooding ini. Dan oleh karena itu bisa aja ini menurunkan our economic value di negara kita. Lalu juga climate change juga mengefek biodiversity and juga ecosystem di terrestrial, fresh water, and juga ocean. Mungkin bisa next slide. Pasti teman-teman berarti sekarang udah tahu dong ya kenapa sangat berbahaya banget kan ya efek-efek dari environment problems. Nah, sebelum aku membahas apa aja sih yang our government telah lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan, penting sekali untuk tahu bahwa untuk menyelesaikan climate change dan juga other natural environmental problems memerlukan bantuan dari 3 orang. Pertama dari of course kita sebagai citizen, sebagai society. Jumlah kita ini tuh lebih banyak dibandingkan government, our political institutions, dikarenakan jika kita semua memiliki habit yang sama, mungkin contohnya, kita tuh semua selalu menggunakan sendok plastik setiap kali kita makan. Setelah kita pakai sendok plastik, kita tuh langsung buang. Karena jumlah kita lebih banyak, mungkin ada 100 orang, dan pasti kita akan menghasilkan 100 sendok pada setiap harinya. Sedangkan kita punya government ini tuh mungkin hanya 20, dan juga jadi sangat tidak seimbang. Dan oleh karena itu, kita semua sebagai citizen harus memiliki habit untuk kebaikan masa depan kita. Lalu, sebagai government, kita juga harus bekerjasama dengan kita punya pemerintah agar mereka adalah legislators. Mereka adalah orang-orang yang merancang undang-undang, orang-orang yang mengeksekusikan undang-undang tersebut agar kita bisa menjaga lingkungan kita dan juga bisa menjaga menggovern human attitude atau human behavior dalam menjaga lingkungan kita. Kan pasti ada banyak sekali hukum-hukum, mungkin hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Mungkin contoh hukum nomor 4 2006 mengenai genetic plan, atau mungkin tentang oil dan gas law nomor 22 2001 itu menggovern tentang minyak dan juga gas. Begitu. Lalu kita juga perlu yang namanya bekerja sama dengan
stakeholders atau companies yang dimana kita tuh harus membuat mereka tuh lebih peduli dengan lingkungan kita. Mungkin contoh ada satu brand yang sudah mulai take care about our environment, contoh Coca-Cola. Kalau teman-teman kalau misalnya beli produk-produk Coca-Cola, teman-teman coba lihat deh di botolnya itu di segelnya ada tulisan recycle me atau recycle me again. Kalau misalnya di recycle me doang, botol-botol itu masih terbuat dari pure plastic. Sedangkan kalau teman-teman mendapatkan botol yang ada tulisannya Recycle Me Again, itu artinya botol-botol yang Coca-Cola telah reproduksi ulang menggunakan botol-botol plastik bekas. Aku kemarin pernah ke pabriknya secara langsung dan melihat proses mereka membuat botol plastik yang baru, yang lebih aman dan pastinya terbuat dari reused materials dan pasti sudah bersih dan aman. Aku sedang melihat dan nanti aku akan show teman-teman setelah ini. Lalu, aku akan mungkin bisa lebih membahas apa aja sih yang pemerintah kita telah lakukan, karena kita akan membahas yang bagian apa yang kita bisa lakukan setelah ini. Jadi, ada 5 dan lebih international conferences di mana government dari seluruh dunia sejak tahun 1972 telah membuat action untuk menjaga lingkungan kita. Pertama ada yang Stockholm Declaration yang terjadi di Sweden. Jadi ini adalah international conference pertama yang dibuat oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, di mana mereka membuat sebuah conference mengenai human and development. Di sini, semua member states of the UN atau semua negara yang terikat dengan PBB, mereka agree untuk stipulate satu dokumen, di mana mereka acknowledge the importance of environmental law, di mana mereka menganggap bahwa environment atau lingkungan kita tuh penting banget nih. Jadi kita tuh harus remember dan juga harus recognize the importance of our environment. Itu apa? Outcome dari 1972 Stockholm Declaration. Jadi mereka sadar akan pentingnya lingkungan kita. Lalu kedua ada di 1992 Rio Declaration. Ini juga diselenggarakan oleh PBB. Ini of course diselenggarakan di Rio de Janeiro, di mana ada artikel 2 dan artikel 1 yang membahas beberapa principles environmental law principles yang di-adopt oleh government sampai sekarang. Di sini mereka membahas bahwa mereka tuh berkomitmen. Member states, negara-negara PBB ini tuh berkomitmen untuk membuat water sanitation dan juga untuk menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi itu mereka tuh tanda tangan dan juga ratify bahwa mereka tuh akan berkomitmen dan juga membuat sebuah seperti mekanisme-mekanisme yang bisa mereka lakukan dan akan mencoba untuk melakukannya. Dan ini adalah Rio Plus 10. Lalu, pada 2002 ada yang namanya World Summit, di mana juga dikenal sebagai Rio Plus 20, di mana juga negara-negara member states of the UN membahas tentang sustainable development, ada sedikit, dan juga membahas mengenai pentingnya untuk actually execute the principles and juga execute the plans they have created di Rio Plus 10 sebelumnya. Dan oleh karena itu, mereka merasa bahwa, wah, kita ini harus benar-benar take action secepat mungkin. Dan pada akhirnya ada the Paris Agreement, di mana mereka ini memiliki beberapa outcome dan tidak ingin melebihi kayak batasnya kayak 1,5 derajat Celcius. Dan juga ada COP28, COP27 setelah ini. Jadi ini adalah hal-hal yang government telah lakukan setelah berkomitmen untuk menjaga lingkungan kita. Next slide, please. Setelah kita sudah tahu apa aja sih yang government kita telah lakukan, kita sendiri sebagai citizens harus bisa mensupport government kita sendiri dengan membangun habit. Ini mungkin membangun habit adalah menurutku hal yang paling susah dilakukan, dikarenakan untuk membuat habit perlu yang namanya komitmen. Kita semua harus memiliki komitmen untuk tetap melakukan habit tersebut sampai ke depan-depannya. Jadi kita perlu yang namanya consistency, kita harus konsisten dalam melakukan the sustainable lifestyle. Menurut aku tuh memang sangat susah di awal-awal, tetapi dengan dedication dan juga motivasi, kita bisa menjadikan habit kita. Karena jika bukan kita yang mengubah habit kita, siapa lagi? Mungkin pemerintah bisa membuat hukum-hukum mengenai kita semua harus begini-begini, nggak boleh buang sampah. Tetapi jika kita masih lelet dan tidak mengikutinya, dan kita tidak ada kemauan dari diri sendiri, pastinya akan sangat berbahaya kepada lingkungan kita.
Jadi di sini ada contohnya, yang pertama adalah reduce, reuse, and recycle. Di mana kita semua nih, ini hal yang paling simpel, pasti teman-teman udah pernah belajar ini mungkin dari SD atau semua orang sudah bilang ini. Tetapi walaupun kita sudah belajar dan sudah tahu ini bertahun-tahun, kenapa kita sampai sekarang masih belum bisa melakukannya? Jadi pertama adalah stop menggunakan plastic bag atau plastic in general. Of course, mungkin saja plastik bag itu mungkin lebih gampang karena lebih gampang untuk dibuang, lebih gampang untuk kita bawa kemana-mana. Tetapi plastik itu sangat berbahaya untuk lingkungan kita dan sangat susah untuk decompose atau dihilangkan dari muka bumi ini. Oleh karena itu, solusinya adalah untuk menggunakan tote bags. Tote bags ini tuh pasti akan lebih personalized karena teman-teman pasti bisa dong ya, sering banget dong ya mendesain tote bag sendiri atau beli tote bag dengan desain-desain yang sangat menarik. Jadi menggunakan tote bag ini pasti akan menjadi lebih baik untuk lingkungan kita. Lalu, saat kita minum, kita jangan beli aqua terus, jangan beli botol plastik terus, karena sama alasannya susah untuk hilang dari muka bumi ini, tidak ada salahnya kita untuk menggunakan tumbler. Pertama, teman-teman gak hanya membantu lingkungan kita dengan tidak menggunakan plastik lagi, tetapi teman-teman akan menjadi lebih hemat, karena teman-teman menggunakan air sendiri, dan teman-teman menggunakan termos sendiri, yang akhirnya akan cuci sendiri, gitu. Lalu, saat di publik, jika teman-teman ditawarkan minuman, jangan coba untuk menggunakan sedotan. Kalau misal teman-teman tidak memerlukan sedotan unless untuk health reasons, ya teman-teman kalau lebih baik untuk tidak menggunakan straw sama sekali. Mungkin teman-teman di sini kayak, oh gimana nih Mia, kalau misal aku tuh mau minum bubble tea atau mau minum minuman-minuman yang mungkin ada topping di dalamnya yang perlu menggunakan sedotan. Nah, aku tuh ada solusi di mana teman-teman bisa membeli yang namanya sedotan yang terbuat dari tapioka atau hal-hal yang edible. Jadi teman-teman bisa minum melalui sedotan itu dan lama-kelamaan sedotan tersebut akan compose, akan hilang dari muka bumi ini lebih cepat daripada plastik. Akan hilang mungkin dalam 1-2 bulan dan akan langsung hilang. Ini adalah brand lokal, ada banyak sekali. Teman-teman bisa langsung cari aja eco-friendly straws. Lalu selanjutnya adalah untuk go paperless. Mungkin teman-teman sekarang sih udah mulai go paperless kan ya. Mungkin teman-teman lebih suka menulis catatan menggunakan iPad atau mungkin teman-teman bisa menggunakan laptop untuk membuat catatan atau perlu kerja menggunakan laptop. Jadi tidak perlu kita print kertas lagi atau tulis menggunakan pen dan kertas begitu. Mungkin apa namanya teman-teman ada yang lebih suka, tapi Mia aku tuh suka nulis, orang yang kepingin pakai pen dan nulis. Dan aku saranin menggunakan mungkin Apple Pen atau menggunakan um, stylus lain-lainnya yang bisa tulis kayak di iPad seperti kertas begitu. Selanjutnya adalah environmental activities. Ini adalah hal-hal action. Aku saranin teman-teman ini tuh akan lakukan setelah teman-teman sudah berhasil menaklukkan yang 4 poin di atas itu, yang sudah menggunakan tumbler sendiri, go paperless, dan juga stop menggunakan plastic bag dan menggunakan tote bag. Oke. Jadi ini adalah aksinya, akan memerlukan dedikasi lebih besar lagi untuk melakukan aksi-aksi ini. Kalau aku personally, aku senang banget melakukan hal-hal tersebut dikarenakan hal itu membuat aku sangat senang dan juga aku bisa belajar banyak banget hal dari satu sama lain, teman-teman volunteer satu sama lain. Oke, mungkin contoh yang pertama adalah blogging. Jadi di blogging ini teman-teman akan akan jalan-jalan mungkin di sekitaran mungkin di bundaran sesuatu, mungkin di sekolah kalian atau mungkin di gang rumah kalian. Pastinya kan ada banyak banget sampah dong yang berserakan di mana-mana. Teman-teman bisa banget vlogging ini bersama teman-teman, ajak RT RW, ajak teman-teman, ajak mungkin semua orang yang kalian tahu untuk melakukan vlogging. Jadi kalian ini kerjaannya adalah memungut sampah-sampah yang ada di jalanan. Lalu teman-teman mungkin bisa jual ke bank sampah atau mungkin dibuang di tempat yang semestinya. Karena pastinya kita semua pasti malas, pasti banyak banget dari kita yang malas buang sampah pada tempatnya. Jika kita mengumpulkan sampah-sampah tersebut mungkin dari selokan, dari hal-hal lain, tempat-tempat lain, itu akan pasti membuat kita menjadi lebih gampang lagi untuk compose sampah-sampah tersebut. Mungkin teman-teman merasa mungkin lebih geli dong ya, pasti memungut sampah bekas orang lain, dan apalagi kalau kita tuh harus memisahkan, oh ada sampah tipe A, sampah tipe B, sampah tipe C. Dan hal ini tuh pasti akan menjadi lebih ribet lagi jika itu kotor, teman-teman pasti gak mau. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa memungutnya dan juga membuang pada tempat semestinya.
Lalu kedua adalah untuk membangun mangroves atau menanam pohon-pohon lainnya. Kenapa ini penting banget? Dikarenakan jika kita semua ini bermalas-malasan untuk menanam pohon dan pohon terus ditebang, pasti bumi kita akan menjadi botak. Tidak ada yang namanya pohon yang bisa menghasilkan zat yang sangat berguna untuk kita. Lalu untuk mangroves juga perlu banget sangat diperlukan dikarenakan untuk menjaga menetralisir our ocean. Dan di setiap penanaman mangrove 80% dari tanaman yang kita tanam menghilang dan fail gitu. Jadi pohon-pohon yang kita tanam itu tidak berhasil untuk hidup. Itu kenapa? Dikarenakan memang faktor alami dan oleh karena itu kita harus sering banget yang namanya menanam mangrove untuk kepentingan bumi dan juga lautan kita. Lalu juga ada composting dan juga stop food waste. I think hal yang paling bisa kita lakukan adalah stop food waste. Ini adalah sebuah habit yang sangat bagus jika kita implementasikan. Jadi teman-teman pasti sering dong ya mungkin makan di luar bersama teman-teman, sama keluarga, hangout sama teman-teman kita makan, dan pastinya ada beberapa dari kita tuh mungkin kekenyangan, pesen makanan kebanyakan, atau mungkin teman-teman nggak suka sama makanannya, dan teman-teman tuh merasa kayak, wah, aku sih nggak mau makan ini sih, dan aku ya udahlah buang aja nggak apa-apa karena aku nggak suka begitu. Pertama itu sangat tidak menghargai makanan yang telah disiapkan, mungkin itu sangat kasihan sekali chef yang telah buat, dan juga kedua kita akan malah menghamburkan uang. Kita kan pastinya bayar dong ya untuk makanan tersebut, dan jika kita tidak suka ya nggak apa-apa ya, at least kita makan sedikit gitu, jangan langsung completely dibuang. Dan jika kita buang makanan tersebut akan menghasilkan food waste. Food waste ini tuh akan sangat susah untuk kita compose dan juga sangat susah untuk sangat susah untuk diselesaikan jika ada banyak sekali makanan-makanan yang tidak dihabiskan dengan baik dan benar. Mungkin teman-teman kalau misal beli ciki, beli snack di supermarket, bisa aja teman-teman mungkin habisin makanan, tetapi bungkusannya teman-teman buang, dan hal tersebut juga akan membahayakan lingkungan kita. Mungkin next slide. Jadi ini adalah beberapa aktivitas-aktivitas aku yang bisa membantu lingkungan. Mungkin teman-teman bisa, jika teman-teman tertarik mengenai aktivitas-aktivitas ini, mungkin bisa banget let me know dan kita bisa melakukannya together. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat aku sedang melakukan vlogging yang memungut sampah. Jadi biasanya seperti ini nih cara orang memungut sampah. Teman-teman bisa melihat bahwa ada stick yang aku gunakan untuk reach tempat-tempat mungkin selokan-selokan yang mungkin lebih susah untuk memungut sampahnya. Lalu kita juga ada memiliki seperti sarung kayak tempat tas begitu di mana kita store the waste. Ini adalah vlogging bersama Bank Sampah Budi Luhur dan juga Coca-Cola. Lalu di sebelah kanan aku ada menanam mangrove di Muara Angke bersama Emil Salim Institute, di mana di sini tuh ternyata tanah yang ada di sini tuh sudah kayak tertumpuk sampah banyak banget. Kalau teman-teman bisa lihat itu kan tanahnya itu kayak nggak completely clean gitu kan ya. Itu sebenarnya tuh udah berapa meter ke bawah tuh isinya sampah semua begitu. Itu sudah seberapa kayak alertingnya kondisi lingkungan kita pada saat ini. Bisa next slide. Thank you. Lalu aku juga ada menanam lagi di TWA Mangrove Pack. Jadi teman-teman jika ingin mencari informasi menanam mangrove bisa banget lihat dari yang foto-foto di sini. Dan menanam mangrove ini sebenarnya sangat seru teman-teman. Ini adalah sebuah experience yang mungkin unik dan gak semua orang tuh pernah lakuin. Kalau misalnya nih coba nge-mall sama teman-teman pasti semua orang udah rata-rata pernah. Tapi pernah nggak menanam mangrove bersama teman-teman kalian? Jadi pertama kalian ini tuh akan mengambil mangrove yang mungkin sudah beberapa bulan tuanya, lalu teman-teman akan masuk ke dalam rawa-rawa tersebut di dalam perairan dan menanam mangrove-nya. Lalu teman-teman harus ikat ke bambunya dan biarkan mereka tumbuh. Begitu. Lalu juga ada lagi vlogging bersama Trash Heroes Jakarta. Di sini perbedaannya dengan yang vlogging sebelumnya, kami ada memisahkan jenis-jenis sampah. Jika teman-teman lihat di situ, kami ada lagi menghitung total sedotan plastik yang ada, total putung rokok, dan juga total tutup botol yang kita ketemu selama kita vlogging. Lalu untuk sampah-sampah mungkin yang basah, kita juga jadikan satu, begitu. Next slide. Oke, selanjutnya adalah aku diberikan kesempatan untuk mengunjungi Bekasi 2 plant pabrik Coca-Cola yang aktif dalam program Recycle Me. Yang kayak tadi aku bilang, Coca-Cola ini ada membuat program di mana mereka ini
ada yang namanya Recycle Me Again. Ini tuh dimulai di Europe Pacific dan juga dilanjutkan oleh Indonesia, di mana yang kayak tadi aku bilang di segel botol Coca-Cola mungkin Ades atau produk-produk Coca-Cola lainnya ada tulisan Recycle Me Again. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa tahu bahwa botol yang teman-teman pegang adalah terbuat dari botol plastik daur ulang. Di Bekasi 2 Plant ini, aku melihat bagaimana mereka membuat Coca-Cola, dan aku juga melihat bagaimana mereka mendaur ulang botol-botol tersebut. Dan pastinya sudah tersertifikasi bersih. Dan aku bisa melihat bahwa, iya benar banget, Recycle Me Again itu bukan bluffing, bukan palsu. Dan itu asli. Mereka tuh benar-benar mencuci ulang. Jadi mereka tuh pertama mengumpulkan plastik-plastik, botol plastik yang bekas, mereka kumpulkan, mereka kompres, lalu mereka cuci. Ada mesin-mesin elektrik, tenang aja, nggak steam engines. Elektrik ini tuh yang mencuci, otomatis mencuci, lalu mereka juga cucinya berulang-ulang kali, lalu mereka akhirnya potong-potong plastiknya menjadi kecil-kecil dan menjadi butiran, kayak butirannya sangat halus sebenarnya. Lalu mereka kayak lelehin dan cetak menjadi botol begitu, dan ini tuh menarik banget sih. Nanti teman-teman jika tertarik bisa banget melihat kayak prosesnya. Aku ada pernah ngepost di Instagram aku. Jadi teman-teman kalau mau lihat seperti itu, bisa di Instagram. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya memikirkan pabrik tuh pasti kotor, pasti bau, pasti panas. Dan itu di Coca-Cola ini tuh nggak sama sekali, teman-teman. Mereka tuh sangat menjaga kebersihan mereka di pabriknya, dan mereka ini sangat aman gitu. Jadi aku sangat shock dan salut banget dengan companies-companies yang sudah mulai menjaga, sudah mulai go green. Dan tidak hanya Coca-Cola, juga ada banyak sekali brand-brand dan companies lainnya yang sudah mulai go green. Oke, lanjut. Juga ada seminar dan workshop tentang 3R bersama Transformer. Jadi Transformer ini adalah sebuah organisasi, yang dibuat oleh teman-teman dari Presiden University di Jakarta. Jadi di sini aku diberikan kesempatan untuk menjadi speaker dan juga mengikuti workshop mengenai masalah isu lingkungan. Next slide, please. Lalu aku juga ada mengunjungi TPA Bantar Gebang yang ada di Bekasi, di mana kalau teman-teman pasti pernah dengar dong ya, sampah yang kayak gunung gitu. Jadi ternyata di Indonesia ini tuh juga memiliki TPA yang penuh dengan sampah, banyak banget, to the point banyak orang tuh kira itu adalah sebuah gunung. Tetapi itu bukan gunung, itu adalah sebuah tumpukan sampah yang tinggi banget sampai 50 meter, dan baunya itu sangat nyengat sampai mengganggu teman-teman yang tinggal di sekitar TPA tersebut. Dan itu sangat bahaya karena pertama, wow, gila banget, banyak banget sampah-sampahnya. Gimana nih kita bisa compose ulang? Dan kedua, kasihan sekali teman-teman kita yang tinggal di sekitar TPA tersebut karena mereka akan menjadi terganggu, mereka akan terekspos dengan bau yang nyengat, mereka akan terekspos dengan penyakit-penyakit yang bisa aja yang terhasilkan oleh sampah-sampah tersebut. Dan sedihnya nih teman-teman, kita ini tuh setiap hari tuh ada aja kontainer-kontainer truk-truk besar dari dari Jakarta ke Bekasi untuk untuk meninggalkan sampah-sampah baru lainnya, begitu. Lalu aku juga pas aku awal-awal pindah ke Jogja juga ada salah satu TPA sepertinya TPA Piungan yang tutup karena overloaded, to the point di jalan-jalan di Jogja itu penuh dengan sampah. Ada beberapa area ini tuh yang aku lewatin tuh sering banget aku lihat ada banyak banget sampah-sampah. Tetapi sekarang aku seperti kayak bulan-bulan lalu tuh sudah mulai dibuka lagi, dan sudah pemerintah Jogja sudah membuat regulasi-regulasi baru untuk menangani hal tersebut. Jadi itu aku senang sekali. Lalu aku juga ada mengunjungi Amandina Bumi Nusantara sebagai perusahaan recycling plastik. Dan di sini aku bisa melihat bagaimana mereka bisa menyelesaikan dan recycle plastik-plastik, botol plastik, dan juga plastik in general menjadi produk yang lebih penting lagi seperti botol plastik yang Coca-Cola seperti itu. Next slide, please. Lalu aku juga ada menanam mangrove lagi, dan juga aku melakukan pemilahan sampah di rumah dan menyetor ke rekanan bank sampah. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin lebih efisien dan juga ingin menjaga waktu, teman-teman bisa download aplikasi-aplikasi online yang seperti Gojek, Grab gitu, di mana teman-teman tuh bisa mem-pick up sampah teman-teman, dan mereka tuh akan menyetor di bank-bank sampah, dan teman-teman mendapatkan poin yang bisa ditukarkan menjadi uang. Jadi yang teman-teman harus lakuin itu hanya memilah sampah dengan baik dan benar, dan hanya perlu untuk menyetorkan, memanggil kurirnya kayak mungkin setiap beberapa hari,
dan mendapatkan uang. Dan itu adalah hal yang menurut aku menguntungkan karena teman-teman bisa membangun habit baru, teman-teman menjadi lebih rajin memilah sampah dan menjaga sampah kalian, dan teman-teman mendapatkan uang. Jadi tidak ada kekurangannya sama sekali. Mungkin teman-teman bakal berpikir, wah mungkin kekurangannya itu aku harus ada effort untuk membersihkan dan juga memilah sampah. Tapi itu adalah hal yang semestinya dan wajib kita lakukan untuk lingkungan kita. Begitu. Next slide, please. Lalu aku juga ada belajar cara memilah sampah di bank sampah Budi Luhur. Ternyata ada banyak sekali jenis-jenis sampah. Kalau misalnya teman-teman lihat di gambar ini, ada aki, akrilik, emberan, asoy, putihan, kornes, Tetra Pak, ada kardus, koran, buku, majalah, dan lain-lain. Ada kertas, CD, besi, dan itu ada banyak banget jenis-jenis sampah, dan aku senang banget kan aku bisa belajar sampah-sampah tersebut. Begitu. Next slide, please. Lalu aku juga mengurangi food waste dengan cara bekerjasama dengan Wonder Food Indonesia, di mana kan pastinya supermarket, kalau misalnya teman-teman ke supermarket, teman-teman kalau mau beli buah, pastinya teman-teman gak akan memilih buah-buah yang mungkin sudah rusak atau mungkin sudah ada penyok dikit. Yang penyok dikit pun pasti gak ada yang mau ambil dan tidak ada yang mau beli. Oleh karena itu, Wonder Food ini tuh bekerja sama dengan supermarket-supermarket di sekitar dan mengambil buah-buahan yang mungkin ada defect sedikit tapi masih bisa dikonsumsi dan mendistribusikan kepada anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang membutuhkan, tidak hanya anak-anak. Dan ini tuh sangat membantu Indonesia dan lingkungan kita tuh untuk mengurangi food waste yang sangat berbahaya untuk lingkungan kita. Begitu. Lalu jika teman-teman lebih ingin efisien lagi, mungkin yang aplikasi panggil ke rumah kurir itu mungkin terlalu too much. Bagi teman-teman bisa aja ke mall. Sekarang di mall-mall di Jakarta, di Bali, dan di tempat-tempat lain tuh ada banyak sekali mesin RVM yang namanya Recycle Vending Machine, di mana teman-teman mungkin habis minum botol plastik, teman-teman aduh bingung nih, aku mau minum botol plastik tapi kayak I will feel guilty. Mungkin pada saat-saat emergency teman-teman kan pasti membutuhkan botol plastik. Jadi nggak apa-apa teman beli aja, tetapi teman-teman harus recycle botol plastik tersebut di RVM Plastic Pay. Jadi teman-teman ini hanya perlu mendownload aplikasi satu namanya Plastic Pay, dan teman-teman bisa membuat akun bla bla bla. Sama seperti yang kurir ini, teman-teman hanya perlu memasukkan botol plastik bekas dan teman-teman akan mendapatkan poin-poin yang menjadi uang. Jadi ini sangat efisien banget, lebih gampang, nggak harus memilah sampah, teman-teman tinggal masukin dan scan QR yang menggunakan aplikasi tersebut dan mendapatkan uang. Begitu. Next slide, please. Oke, mungkin itu aja presentasi dari aku mengenai pentingnya our role as a youth untuk menjaga climate kita ke depannya. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari sini dan aku nggak sabar untuk mendengarkan pendapat dari teman-teman. Terima kasih dan selamat malam teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak Kak Mia. Luar biasa banget ternyata climate change tuh nggak sesimpel itu ya Kak ya. Sangat kompleks dan tentunya butuh usaha bersama untuk kita dapat menghindari hal tersebut. Tadi juga Kak Mia udah sharing banyak nih tentang pengalaman-pengalaman dan usaha-usaha apa aja sih yang dapat kita lakukan. Nah mungkin dari teman-teman nih ada yang penasaran mengenai seputar climate change dan mungkin penerapannya dalam kegiatan kita esok harinya, mungkin bisa langsung ditanyakan aja, bisa langsung raise hand atau bisa ditanyakan via kolom chat. Gitu ya teman-teman. Oke, baik. Udah ada pertanyaan yang masuk nih, Kak. Aku izin untuk membacakan ya, kami ya. Permisi, Kak. Izin bertanya. Jika tadi kita tidak boleh membuang makanan yang ketika kita sudah kenyang dan lainnya, bagaimana dengan toko-toko makanan seperti toko donat atau toko roti yang selalu membuang produknya jika tidak habis dan sudah menjadi peraturan atau SOP dari restonya? Ada itu pertanyaan dari Kak Anissa Gevira. Mungkin gimana nih tanggapan dari Kak Mia?
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, menarik sekali. Dan dari ini memang ada banyak sekali toko-toko roti atau toko-toko donat yang memang pastinya nggak habis dong ya produk-produk mereka di sehariannya. Tetapi untungnya Wonder Food ini tuh juga bekerja sama dengan toko-toko tersebut, di mana mereka ini juga tidak hanya mendapatkan buah-buah yang di-fix sedikit, tetapi mereka juga accept roti-roti tersebut yang akan didistribusikan kepada teman-teman yang lebih membutuhkan. Menurut aku, mungkin restoran-restoran yang mungkin tidak habis roti-rotinya mungkin bisa sekali didonasikan kepada teman-teman yang lebih membutuhkan, teman-teman yang ada di jalanan yang mungkin kelaparan sekali. Dan menurut aku bisa didistribusikan kepada mereka. Dan mungkin juga dari toko-toko tersebut mungkin bisa lebih memprediksi kayak jumlah memproduksi atau membuat roti-roti tersebut menjadi lebih akurat lagi. Mungkin 3 poin itu dari Wonder Food, dari inisiatif dari toko roti dan juga prediksi dan penghitungan dari produk-produk yang akan dihasilkan. Semoga menjawab. Oke, dari Kak Anissa, apakah udah menjawab? Itu tadi ya mengenai Wonder Food. Mungkin nantinya akan lebih banyak lagi kali ya Kak yang seperti Wonder Food itu nanti di kedepannya untuk mencegah daripada food wasting. Oke, mungkin dirasa sudah cukup menjawab. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Permisi, apakah saya boleh bertanya? Boleh silakan Kak. Boleh perkenalan dulu dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Jevonaldo Yosil dari Universitas TBSS. Pertanyaan saya adalah, contohnya seperti vlogging tadi ya. Vlogging tadi itu kan kita kan membuat suatu tradisi untuk membersihkan sampah. Apakah itu ada detrimental kepada masyarakat kalangan bawah yang bisa mendapatkan pekerjaan atas hal tersebut? Dan contohnya perusahaan yang menggunakan plastik lah ya, mereka mengambil plastik dari lingkungan untuk hal yang baik. Tapi apakah itu akan detrimental kepada masyarakat kalangan bawah yang bisa mendapatkan kehidupan dari masalah tersebut? Jadi, apakah lebih baik misalkan usulannya pemerintah itu yang buat program di mana mereka memberikan pekerjaan untuk masyarakat kalangan bawah untuk membersihkan daripada tradisi vlogging ini yang pada ujungnya itu detrimental kepada masyarakat kalangan bawah. Dan namanya tradisi ini kan susah untuk ditahan ya. Siapa yang tiap hari itu sempat untuk vlogging gitu? Ada kota itu kan kotor ya. Jadi siapa gitu yang tiap hari bisa vlogging? Baik, menarik banget nih buat jadi bahan diskusi bersama. Mungkin mau tahu juga nih dari pendapatnya kami ya gimana nih Kak masalah blogging. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sangat keren banget pertanyaan aku suka banget. Mungkin untuk menjawab pertanyaan untuk teman-teman di kalangan bawah, apa yang akan terjadi kepada mereka jika kita semua melakukan vlogging dan vlogging itu merupakan income mereka. Menurut aku sangat sedih bahwa teman-teman di kalangan bawah ini menggunakan memungut sampah menjadi mereka punya main income. Mungkin apa yang bisa kita lakukan sebenarnya yang tadi kakak ada bilang yaitu untuk meminta government kita, pemerintah kita ini tuh untuk membuat regulasi-regulasi baru, mungkin dari Omnibus Law atau di Labor Law yang ada di Indonesia sekarang ini mungkin bisa jadi di amend atau di eradicate dan membuat dan mungkin bisa mengupdate law-laws baru yang bisa menopang teman-teman di kalangan bawah untuk mendapatkan more employment gitu. Jadi mereka tuh diberikan kesempatan untuk bekerja dan juga mungkin juga dari ada sumbangan-sumbangan pasti kan ada kan ya dari teman-teman di sekitar kita. Lalu untuk pertanyaan kedua di mana yang vlogging kan pasti bener banget yang tadi kakak bilang itu merupakan sebuah culture yang susah banget untuk dibangun. Oleh karena itu bisa banget dari pemerintah-pemerintah membuat regulasi-regulasi di mana mungkin setiap minggu atau bi-weekly mereka tuh mungkin setiap perumahan ini tuh harus melakukan vlogging di daerah yang mereka masing-masing atau mungkin sampai ke jalan raya dan hal tersebut pastinya akan lama-lama menjadi sebuah habit yang akan sangat
menguntungkan bagi lingkungan kita. Karena memang iya betul, waktu itu very limited, tetapi waktu kita akan menjadi lebih limited lagi jika kita tidak memiliki masa depan. Jadi untuk apa jika kita kerja secara setiap hari terus-menerus dan menghasilkan sampah, tetapi kita tidak ada masa depan. Jadi oleh karena itu, dengan dorongan dari pemerintah dan juga dari kemauan dari setiap mungkin daerah-daerah, pastinya akan dapat terjadi untuk membangun habit. Contohnya kemarin saat aku berkunjung di Bank Sampah Budi Luhur, ada seorang Umi yang sangat very enthusiastic mengenai vlogging. Jadi Umi ini tuh sering banget mengunjungi beberapa daerah-daerah dan mereka menjadi pelopor untuk melakukan vlogging. Dan jadi Umi ini mungkin menetap selama beberapa bulan dan membangun habit vlogging yang sampai sekarang mereka lakukan. Dan Umi ini sering banget berkunjung ke daerah-daerah tersebut lagi untuk untuk memastikan bahwa mereka ini tetap vlogging dan pada akhirnya mereka masih vlogging. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih kami. Apakah dari Kak Jivon sudah menjawab pertanyaan yang tadi diajukan? Saya masih merasa vlogging ini bukan suatu hal yang sustainable sih. Soalnya gimana ya? Soalnya itu tuh nggak dapat suatu hal, suatu material. Karena tidak semua orang itu kan se-entusiasme Kak Adeline kan, Kak Adeline. Jadi pada ujungnya kalau masyarakat kalangan bawah itu mendapatkan bantuan terus-menerus, pada ujungnya itu mental mereka itu menjadi mental pengambil gitu. Jadi anggapannya tuh mereka nggak bisa buat apa-apa. Pada ujungnya saya rasa lebih baik eh, dijadikan suatu pekerjaan dan orang itu dapat menjadi mata pencahariannya dan dari sampah itu tidak sedih sih saya rasa. Soalnya itu kan suatu pekerjaan yang halal kan. Oke, terima kasih. Oke, jadi bahan diskusi lebih lanjut lagi ya Kak ya tentang masalah blogging ini. Tapi tadi juga kerjasama dengan pemerintah itu ide yang bagus juga ya Kak ya untuk mengatasi masalah sampah dan juga mengatasi masalah pencarian untuk masyarakat-masyarakat kecil yang memang asalnya dari pemungutan sampah tersebut. Oke, mungkin bisa disambungkan kembali ke kami ya. Kita coba. Gimana Kak nih? Mungkin Oke, terima kasih untuk follow-up question-nya dan benar banget bahwa kita tuh penting banget untuk mengetahui bahwa sampah itu merupakan tanggung jawab bersama, di mana kita ini gak peduli kalangan atas, kalangan bawah, kalangan menengah, kita semua ini diberikan sebuah tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita dan apalagi isu sampah. Jadi kita tidak bisa membedakan yang namanya kelas sosial. Mungkin bukan berarti kalangan bawah ini harus kerja bawahan, justru kalangan atas mungkin atau kalangan-kalangan yang lebih privilege bisa memberikan contoh-contoh untuk menjaga lingkungan kita. Begitu. Apakah menjawab? Cukup menjawab, terima kasih Kak Adeline. Terima oke, kasih. terima kasih Kak Jivon pertanyaannya. Oke, mungkin bisa lanjut ke satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Ada Kak Selvi yang bertanya nih Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang tote bag yang harusnya dia sebagai pengganti plastik, tapi ada tote bag yang malah dijadikan sekali pakai. Gimana nih Kak tanggapan dari kami? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Menarik sekali tote bag yang sekali pakai. Oke, menurut aku tote bag ini itu esensinya adalah untuk bisa digunakan secara berulang kali, kita bisa cuci dan kita bisa tetap menggunakan sampai beberapa tahun ke depan. Dan mungkin sangat tidak memungkinkan bahwa ada yang namanya tote bag sekali pakai karena tote bag kan mungkin rata-rata terbuat dari kain-kain yang bisa kita gunakan secara berulang berulang kali. Jika ada orang yang mungkin masa setiap kali apa namanya membeli tote bag satu dan untuk shopping lalu mereka buang tote bag ya. Mungkin akan lebih baik jika kita membuat habit di mana kita mensimpan tote bag tersebut, kita cuci dan kita gunakan ulang. Jadi jangan kita beli tote bag pakai sekali dan langsung dibuang karena itu lebih juga bahaya bukan untuk lingkungan kita. Begitu. Semoga Ya. menjawab. Oke, jadi memang tote bag ini difungsikan sebagai apa namanya
wadah yang bisa digunakan beberapa kali gitu ya Kak ya. Jadi masing-masing individu juga kesadaran penggunaan tote bag untuk menggantikan plastik ini. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih. Ternyata tadi ada pertanyaan yang kelewat dari Kak Septiana Intan dari Komchat. Bertanya nih tentang pengalaman Kak Mia ini terkait dengan penanaman mangrove tadi. Gimana sih Kak pertama kali nanam mangrove tuh ada kendala nggak selama kegiatan tersebut? Dan gimana pengalamannya? Oke, thank you banget untuk pertanyaannya. Ini seru banget sih untuk dibahas. Aku pertama kali menanam mangrove ini tuh menggunakan lengan pendek dan juga celana panjang dan kaos kaki, di mana aku tuh awal-awal diajarin bahwa oh kalau untuk menanam mangrove kita tuh harus menunggu sampai mungkin 4-6 bulan eh, pohonnya lalu kita pindahkan ke air rawa-rawa tersebut. Dan di situ aku melihat ada banyak banget tanaman-tanaman yang sudah tumbuh dan juga ada papan seperti kayak siapa aja yang telah menanamnya begitu. Dan saat aku turun ke rawa-rawanya itu sangat unik gitu rasanya teman-teman. Nggak kayak pantai di mana bawahnya itu kayak pasir gitu rasanya, tetapi bawahnya itu rasanya kayak seperti lumpur-lumpur gitu dan juga kayak ada branches all over the floor begitu, dan itu unik sekali sih apa namanya experience-nya. Dan ternyata teman-teman kalau misalnya habis kita nanam mangrove di area rawa-rawa tersebut, badan kita tuh jadi ada baunya gitu. Dan untuk menghilangkan baunya, jadi setelah kita menanam mangrove, kita tuh harus nyemplung ke pantai agar kita nggak bau lagi gitu badannya. Dan itu menurut aku tuh unik banget sih. Dan pas aku menanam mangrove pertama kali, aku tuh juga disuruh coba untuk kayak coba jilat kayak belakang dari daunnya, di mana kita tuh dan dibilang katanya asin, dan itu memang beneran asin. Jadi itu unik banget sih my experience. Aku merasa teman-teman semua di sini tuh harus coba at least sekali karena itu menarik banget, fun untuk kita dan juga menguntungkan bagi kita lingkungan. Semoga menjawab. Oke, luar biasa banget ya Kak ya. Jadi pengalaman baru juga buat kita juga yang belum pernah tahu tentang cara menanam mangrove yang sedemikian rupa ya Kak. Ternyata jadi pengalaman baru juga nantinya supaya juga bisa dijadiin opsi nih buat teman-teman yang divisi lingkungan untuk penanaman mangrove ini dilakukan sebagai salah satu program. Seperti itu. Mungkin pertanyaan dari Kak Septiana sekaligus menutup dari sesi Q&A kita pada malam hari ini. Terima kasih Kamia atas banyak inspirasi dan juga sharing-sharing pengalaman yang seputar lingkungan yang sangat insightful sekali dan juga menurut saya baru ya saya sebagai orang awam yang tidak terlalu melihat tentang climate change ini jadi terbuka gitu wawasannya. Harapannya juga teman-teman demikian dan juga teman-teman mendapatkan banyak inspirasi ya Kak ya untuk selanjutnya bisa membuat program kerja berbasis lingkungan yang dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih sustainable ke depannya seperti itu. Terima kasih banyak Kak Mia. Mungkin setelah ini akan ada sesi penyerahan sertifikat sebagai kenang-kenangan. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Kak. Baik, apakah sudah muncul di layar? Sudah, Kak. Baik, mungkin sekaligus sebagai dokumentasi, Kak, mungkin boleh langsung aja 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak kami ya ilmunya. Sekali lagi nih Kak, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, aku mau untuk dokumentasi bersama nih Kak dengan teman-teman yang udah hadir di sini. Oke, mungkin bisa kita mulai ya teman-teman dokumentasi dari slide pertama dulu. Oke, get ready. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan juga kami ya atas kesempatan dan juga waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Kak. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak teman-teman dan kakak semuanya. Selamat malam. Bye. Selamat Malam. malam, terima kasih Kak, Kak. terima kasih. Baik, itu tadi teman-teman sekaligus menutup perjumpaan kita pada pembekalan malam hari ini. Juga sekaligus untuk mengingatkan nih kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi presensi pada link yang sudah dikirimkan di kolom chat ya teman-teman. Oke, untuk yang belum bisa mungkin bisa di-refresh lagi supaya bisa diisi. Seperti itu. Sekaligus sesi penutupan. Sebelumnya teman-teman nih sebelum live jangan lupa ya untuk dokumentasi dan nantinya untuk bisa di-mention di story masing-masing sebagai tugas kita sebagai volunteer dari AT9. Oke, mungkin segitu dulu aja sesi pembekalan kita hari ini. Sebelumnya, terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya telah menyediakan waktu untuk dapat menghadiri sesi pembekalan hari ini. Semoga harapannya adalah teman-teman telah mendapatkan manfaat berupa ilmu yang banyak tadi dari Kak Deo dan juga Kak Mia ya teman-teman. Dan harapannya nanti dapat diterapkan di kegiatan kita selanjutnya. Sekian dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih, Kak. Terima kasih, Kak.